Bismillah. Teman-teman tahsinul Quran, huruf shad adalah huruf yang selalu tebal, baik ketika fathah, ketika dhammah ataupun ketika kasroh. Akan tetapi ada bacaan-bacaan khusus di mana huruf shad harus dibaca tipis. Atau huruf shad dia boleh dibaca tipis, boleh dibaca tebal. Atau lebih baik mana? Dibaca tebal atau tipis. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman tahsinul Quran, ya. Kali ini saya akan membahas huruf shad. Huruf shad makhrajnya adalah ujung lidah, ya. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bawah. Ya. Kemudian huruf shad mempunyai sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah hams. Sifat hamas adalah ketika kita mengucapkan huruf shad itu harus mengeluarkan anginnya. So, so. Ya, ketika disukunkan ya, ada hembusan angin. Kemudian sifat yang kedua adalah rakhawah, ya. Rakhawah apa? Rakhawah aliran suara, ya. Kalau tadi aliran angin, sekarang aliran suara. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah isti'la. Isti'la apa? Isti'la adalah menebal. Ya. Dan ketebalan huruf so ini lebih tebal daripada huruf kho, huruf o, ya, lebih tebal huruf so. Karena huruf shad itu ada lagi sifat namanya itbaqo, ya, itbaqo. Ya, jadi lebih tebal. Ya. Kemudian sifat berikutnya adalah sofir. Ya, ada desisan siul di situ. Ya, elso. Ya. Kemudian bagaimana cara melafalkan huruf shad? Tipsnya begini. Yang pertama, ujung lidahnya ditempelkan di ujung gigi seri bawah. Begini teman-teman. Nah, kemudian pangkal lidah itu dinaikkan ke atas. Cara menaikkan pangkal lidah sudah sering saya bahas, ya, menggunakan huruf qaf. Contohnya so, ya, so, begitu teman-teman. Karena huruf qaf itu pangkal lidah sudah naik dia, tinggal dimasukkan saja ke huruf shad-nya, ya. Nah, kemudian kaidah-kaidah huruf shad yang perlu diketahui oleh teman-teman. Huruf shad adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Kaidah umumnya, ini kaidah umum ya. Kaidah umumnya, huruf shad adalah huruf yang selalu dibaca tebal. Baik dia ketika fathah, ketika dhammah, maupun ketika kasroh. Ya. Selalu dibaca tebal. Contoh ketika fathah. Contohnya, shadiqina. Shadiqina. Ingat teman-teman ya, diangkat pangkal lidahnya. Ya. Kemudian contoh ketika dia berbaris dhammah. Wahasura. Wahasura, bukan wahasura, bukan surah tapi su. Begitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman kesusahan untuk menebalkan huruf so ketika berbaris dhammah, maka latih menggunakan huruf qaf, ya. Qasasu, ya. Wahasura. Itu teman-teman ya. Kemudian ketika kasroh, ya. Sirato, bukan sirato tapi sirato, ya. Nah, ada ketebalan. Susah Ustadz ketika so berbaris kasroh, susah menebalkannya. Oleh karena itu, gunakan kembali huruf qaf.
Qasasli. Nah, ketika ko jangan diturunkan pangkal lidahnya, langsung masuk ke kasroh. Qasli. Nah, begitu teman-teman, ya. Insya Allah bisa. Kemudian huruf shad sukun sebelumnya fathah. Bacanya nasru, nasru, nasru. Begitu cara latihannya, ya. Nasru. Kemudian yang kelima adalah huruf shad sukun sebelumnya dhamma. Contohnya muslihuna, ya. Muslihuna. Bukan mus. Itu tipis. Harus tetap dijaga posisi dhammahnya. Bukan mus. Ya, naikkan pangkal lidahnya teman-teman. Muslihuna. Kemudian yang keenam adalah huruf shad sukun sebelumnya kasroh. Tetap tebal. Milsro, milsron, bukan misron, bukan, tapi milsron, mios. Cara latihannya bagaimana? Gini, miosron. Begitu cara latihannya. Ya. Kemudian kaidah khusus. Ya, kaidah khusus. Kapan saat-saat huruf so dibaca tipis? Ya. Huruf so dibaca tipis. Silakan buka Al-Qur'annya, ya. Ada pada surah Al-Baqarah ayat 245. Yang lafadznya ya, wa yabsutu, ya. Wa yabsutu. Su tipis. Bukan su. Kalau su itu tebal. Jadi su tu. Wa yabsutu. Ya, baca tipis. Kemudian kapan lagi dibaca tipis? Ketika ada pada surah Al-A'raf ayat 69. Bacanya bastoh. Bastoh. Bukan belstoh. Bukan bels. Tapi bastoh. Harus dibaca tipis. Kemudian ada keadaan di mana huruf so itu boleh dibaca tebal dan juga boleh dibaca tipis. Tapi ingat, bacaan ini lebih utama dibaca tebal. Yaitu ada pada surah At-Tur ayat 37. Al-musaytirun. Boleh dibaca tipis. Al-musaytirun. Boleh? Tapi lebih utama dibaca tebal. Al-musaytirun. Ya. Kemudian dengan lafal yang hampir mirip tetapi wajib dibaca tebal. Ada pada surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Cara bacanya bimusaytir. Bimusaytir, ya. So tetap dibaca so. Nah, begitu teman-teman ya. Itu sedikit materi tentang huruf shad. Mudah-mudahan bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.